Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Azhara Rusli dengan nomor stambul 130-2019-0294 dari kelas C2 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia yang akan membawakan presentasi dari mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak untuk memenuhi tugas final, di mana saya mengambil studi kasus perancangan arsitektur supply chain manajemen beras Pandanwangi, studi kasus Dinas Pertanian Tanaman, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Latar belakang masalah, saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat. Hadirnya teknologi informasi yang perkembangannya berlangsung secara berkesinambungan pada dekade terakhir ini telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis yang ada secara signifikan. Tidak terkecuali proses pertukaran informasi antara perusahaan dengan pemasok maupun pemasok dengan konsumennya. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu penghasil beras berkualitas tinggi. Varietas beras yang paling terkenal adalah Pandanwangi. Pandanwangi terkenal mempunyai aroma khas pandan dan rasa enak dan telah menjadi trademark Kabupaten Cianjur. Sangat disayangkan, beras Pandanwangi yang menjadi ikon Kabupaten Cianjur saat ini terancam punah. Pasalnya, jumlah petani yang menanam padi Pandanwangi mulai berkurang. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura. Harus bisa mengurangi permasalahan yang terjadi, jangan sampai beras varietas Pandanwangi yang sudah menjadi ikon Kabupaten Cianjur punah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur yaitu sering terjadi kesimpangsiuran data pertanian khususnya untuk padi varietas Pandanwangi, sehingga apabila ada konsumen yang meminta informasi mengenai padi varietas ini, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Cianjur kesulitan di dalam mengelola stok beras varietas Pandanwangi yang tentunya akan berimbas pada tidak meratanya distribusi dan penumpukan stok beras yang berakibat pada meningkatnya biaya pemeliharaan. Tujuan desain dari permasalahan ini yaitu dari penelitian perancangan arsitektur dengan menggunakan supply chain management ini terdapat beberapa tujuan sebagai berikut, yaitu satu, menerapkan konsep supply chain management pada proses bisnis pada yang dilakukan oleh anggota rantai pasokan padi varietas Pandanwangi. Yang kedua yaitu membuat perancangan arsitektur aplikasi sistem informasi supply chain management yang dapat menyediakan informasi yang mudah diakses oleh anggota-anggota rantai pasokan. Ruang lingkup dan gambaran sistem. Pada informasi berperan penting dalam proses pengambilan keputusan pada rantai pasok. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka yang akan dikembangkan memiliki fitur-fitur sebagai berikut, yaitu 1. Pengelolaan anggota SCM, 2. Pengelolaan data anggota SCM, 3. Pengelolaan data stok, 4. Pengelolaan artikel, 5. Pengelolaan forum yang bisa menampung dan memberi solusi dari anggota-anggota rantai pasok, 6. Pengelolaan pesanan benih dan produk pendukung, 7. Pengelolaan informasi penyuluhan, 8. Pengelolaan data pemetaan wilayah tanam dan hasil panen, 9. Pengelolaan data pemetaan distribusi hasil produksi. Bisa dilihat gambar dari proses bisnis beras Pandanwangi. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan memungkinkan arsitek perangkat lunak untuk menentukan kebutuhan pengguna di awal proses pengembangan, membantu mereka memberikan sistem yang memenuhi ekspektasi waktu, anggaran, dan kualitas pelanggan. Jika kita merancang sistem atau program perangkat lunak, kita mungkin ingin tahu cara menganalisis kebutuhan yang benar. Pada daftar kebutuhan pengguna ada 5, yaitu 1. Kepuasan pelanggan, 2. Meningkatkan pendapatan, yang ketiga menurunnya biaya, 4. Pemanfaatan aset semakin tinggi, dan yang terakhir peningkatan laba. Constraint and concern. Sistem informasi mencakup prosedur-prosedur yang cukup luas. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membatasi masalah dari sistem yang akan dibahas.
Adapun masalah yang akan dibahas mulai dari penyampaian informasi yang memanfaatkan pendeteksi lokasi secara otomatis, mengirimkan pemberitahuan tentang informasi dari lokasi saat ini ke pengguna melalui Bluetooth internal dan kemudian ditampilkan kepada pengguna melalui aplikasi. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Terdapat beberapa kebutuhan fungsional yaitu ruang lingkup dari perancangan arsitektur SCM sudah terdefinisi. Yang kedua, fungsionalitas sistem sudah bisa diidentifikasi. Ketiga, arsitektur sistem yang dibangun sudah jelas. Keempat, mendefinisikan resiko yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, sudah mempunyai perancangan bisnis yang matang untuk pengembangan perangkat lunak di kemudian hari. Sedangkan kebutuhan non-fungsional ada dua, yaitu satu, proses bisnis pada anggota rantai pasokan pada varietas pandan wangi. Kedua, merancang arsitektur aplikasi sistem informasi supply chain management untuk padi varietas pandan wangi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Desain arsitektur perangkat lunak dengan menggunakan model perancangan OML yang merupakan salah satu pemodelan sistem untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem perangkat lunak yang berorientasi terhadap suatu objek di dalam perancangan arsitektur SCM dalam lingkungan hidup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Untuk beras pandan wangi terdapat aktor-aktor yang nantinya dapat mengakses sistem dan memiliki peran tersendiri. Bisa dilihat pada gambar 2.2.1 pola aliran material. Tahapan penggunaan metode ADD yang diterapkan dalam kasus. Pada proses perancangan sistem ini, penulis menggunakan pendekatan dengan model proses yang digunakan adalah OML. RUP sendiri sebenarnya berfokus pada hal apa yang seharusnya dihasilkan. Perencanaan arsitektur seperti apa yang dibutuhkan dan menjelaskan tentang bagaimana suatu tujuan tertentu dikembangkan. Adapun tujuan dari penggunaan dua fase tersebut adalah satu, fase inception, di mana merupakan fase yang pertama kali dijalankan. Di dalam tahap ini, batasan ruang lingkup perancangan arsitektur SCM yang akan dibangun sudah bisa digambarkan. Fase inception memiliki banyak iterasi, namun demikian iterasi yang dilakukan hanya sebatas kepada dua iterasi pertama, yaitu analisis, business modeling, dan system requirements. Yang kedua, fase elaboration, di mana tujuan dari fase ini adalah menganalisa masalah utama, menyusun fondasi arsitektur, dan menghilangkan risiko terburuk yang akan dialami. Fase elaboration merupakan fase yang paling kritis karena tujuannya adalah untuk menganalisa masalah. Kesimpulan, secara umum setiap SCM bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat oleh keseluruhan anggota rantai pasokan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah rantai pasokan secara keseluruhan, semakin sukses pula rantai pasokan tersebut. Dengan dipadu-padankannya konsep manajemen rantai pasok dan teknologi informasi dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yaitu pertama, penerapan proses bisnis yang baik dan tepat pada anggota rantai pasokan padi varietas pandan wangi akan meningkatkan pendapatan para petani khususnya, dan juga meningkatkan pendapatan para pihak yang terkait sepanjang rantai pasokan ini, sehingga bisnis pertanian khususnya beras pandan wangi dapat berkembang dan beroperasi secara berkesinambungan. Kedua, dengan adanya arsitektur aplikasi informasi SCM yang terintegrasi dan mudah diakses oleh anggota rantai pasokan padi varietas pandan wangi, maka proses penyampaian informasi akan semakin efektif dan efisien. Baik itu ketika memulai pemesanan benih, produk-produk pendukung pertanian, dan distribusi hasil panen. Manfaat lain dari penerapan SCM ini dapat mengurangi risiko yang diakibatkan oleh kesalahan pada proses distribusi. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.